Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini, di mana pada minggu lalu kita sudah membahas perilaku di dalam organisasi. Hari ini akan kita teruskan materi yang keempat, yaitu pusat pertanggungjawaban, khususnya pusat biaya dan pusat pendapatan. Jadi minggu sebelumnya atau pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis pusat pertanggungjawaban, termasuk bagaimana proses pengendalian di setiap pusat pertanggungjawaban. Hari ini kita akan memulai untuk membahas lebih detail tentang pusat pertanggungjawaban sendiri, termasuk jenis-jenis pusat pertanggungjawaban dan contoh-contoh mana yang termasuk pusat pertanggungjawaban. Oke. Secara definisi, pusat pertanggungjawaban atau responsibility center adalah satu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer pertanggungjawaban. Artinya di sini pusat itu bisa unit, bisa berupa bagian, bisa berupa departemen, ya, bisa berupa divisi, gitu ya. Nah, ini macam-macam bentuknya. Yang intinya bahwa satu unit itu dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang sesuai dengan divisi atau bagian atau unit masing-masing. Misalnya di bagian produksi atau departemen produksi itu dipimpin oleh seorang manajer produksi atau kalau lebih tinggi lagi direktur produksi. Maka bagian produksi atau departemen produksi itu salah satu contoh pusat pertanggungjawaban. Jadi ingat, bukan orangnya, ya, tetapi apa? Bagian atau unitnya itulah yang disebut dengan pusat pertanggungjawaban. Kemudian juga bagian lain, misalnya bagian pemasaran. Bagian pemasaran dipimpin oleh seorang manajer pemasaran. Kalau bentuknya departemen dipimpin oleh seorang kepala departemen atau direktur pemasaran. Nah, maka departemen pemasaran, bagian pemasaran, atau divisi pemasaran itu disebut dengan pusat pertanggungjawaban atau satu contoh pusat pertanggungjawaban. Baik. Nah, sifat atau karakteristik dari pusat pertanggungjawaban. Pertama, pusat pertanggungjawaban dibentuk untuk memenuhi satu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Pada dasarnya, ketika manajemen puncak itu menetapkan strategi atau merumuskan strategi yang hasilnya salah satunya adalah strategi yang akan hasilnya tujuan yang akan dicapai dan strategi untuk mencapainya, maka pelaku di bawah itu adalah lingkup dari pengendalian manajemen. Ya. Berarti dibentuknya pusat pertanggungjawaban itu untuk memenuhi beberapa tujuan atau satu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi bukan yang baru itu. Nah, apa tujuannya? Tujuan yang dimaksud adalah membantu mengimplementasikan rencana strategi manajemen puncak. Jadi, manajemen puncak membuat suatu rencana strategik yang sifatnya jangka panjang, kemudian dilaksanakan oleh manajer menengah atau middle manager, atau kalau bagiannya middle management. Nah, itulah nanti yang bertugas untuk melaksanakan strategi atau renstra yang telah ditetapkan. Oke. Nah, kemudian setiap pusat pertanggungjawaban menggunakan suatu input tertentu. Misalnya kalau sebuah departemen produksi
dianggap satu pertanggungjawaban gitu kan. Ketika dia akan melakukan suatu kegiatan operasi, dia akan menggunakan input. Inputnya apa? Kalau produksi berarti bahan baku untuk buat produk, tenaga kerja misalnya, atau jasa-jasa yang lain yang terkait dengan proses untuk menghasilkan produk. Nah, departemen produksi ya. Nah, untuk apa? Untuk menghasilkan output. Jadi, semua pusat pertanggungjawaban itu pasti menggunakan input untuk menghasilkan suatu output. Kemudian, dalam proses pengerjaannya diperlukan juga modal kerja, persediaan, piutang, termasuk alat-alat atau aset lain. Ya. Jadi kalau dalam departemen produksi, pabrikasi begitu, selain bahan baku, ada tenaga kerja, kemudian jasa lain, juga diperlukan persediaan, piutang, ya, dana yang dipakai untuk bayar berbagai macam kegiatan, termasuk alat-alat yang digunakan untuk memproses bahan baku menjadi produk jadi. Ini kalau kita umpamakan departemen produksi sebagai suatu pusat pertanggungjawaban. Demikian juga dengan bagian lain, pemasaran misalnya, tentu dia menggunakan input ya untuk menghasilkan output. Misalnya output di departemen pemasaran adalah menghasilkan tingkat pendapatan tertentu yang setelah dilaksanakan. Nah, tentu ketika kita akan mendapatkan pendapatan tertentu menjual barang gitu kan, tentu ada biaya iklan, ada alat-alat kendaraan, kemudian ada modal kerja, uang, dan sebagainya untuk iklan dan sebagainya. Nah, itulah disebut dengan input untuk menghasilkan output. Baik. Kemudian, pusat pertanggungjawaban menghasilkan output yang dapat berupa barang jika dapat dilihat. Seperti pabrik, gitu ya, pabrik barang, maka hasilnya barang. Dan jasa jika tidak dapat dilihat, misalnya jasa perbankan, ya, maka outputnya berupa jasa yang tidak bisa dilihat, tapi apa? Jasa pelayanan. Oke. Nah, oleh karenanya, setiap pusat pertanggungjawaban itu pasti mempunyai output. Ini satu karakteristik. Ambil contoh, bagian produksi pada suatu perusahaan manufaktur menghasilkan barang. Bagian administrasi dan akuntansi outputnya berupa suatu jasa. Oke. Kemudian, output suatu pusat pertanggungjawaban tadi dapat diserahkan ke pusat pertanggungjawaban yang lain dalam suatu organisasi. Misalnya, sebuah perusahaan korporat yang mempunyai beberapa divisi. Misalnya pertama divisi pembuatan benang, yang kedua divisi pembuatan kain, tekstil ya. Yang ketiga divisi pembuatan pakaian atau konveksi. Maka hasil dari divisi benang yang berupa benang-benang yang digulung-gulung dalam bentuk bal-bal itu ya, itu akan dikirim ke divisi lain. Divisi apa? Divisi kain. Kenapa? Karena benang merupakan salah satu bahan baku pembuatan kain miliknya perusahaan yang sama. Atau divisi benang menjual kepada pihak luar. Jadi intinya bisa dipakai sendiri oleh divisi lain atau dijual kepada pihak luar. Kemudian divisi kain bisa juga dipakai oleh divisi berikutnya, yaitu divisi tekstil, konveksi, pembuatan pakaian, atau bisa dijual keluar. Nah, sementara kalau sudah yang terakhir divisi konveksi, tentu hanya dijual keluar. Nah, dalam praktek nanti ketika ada transfer semacam itu akan menimbulkan masalah. Tapi pembahasan tentang masalah itu kita tunda sampai dengan materi berikutnya.
Baik. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, karakteristiknya itu. Misalnya ini analogi untuk generator listrik. Jadi mesin pembangkit tenaga listrik, inputnya apa? Bahan bakar, udara, air gitu kan. Outputnya berupa listrik. Nah, kalau dalam kenyataan di dalam konsep mata kuliah kita yang kita pelajari, input berupa bahan baku, ya, bahan baku, tenaga kerja dan jasa lainnya itu diolah di dalam pusat pertanggungjawaban di departemen produksi. Dalam mengolahnya nanti, departemen ini membutuhkan sumber-sumber daya, mesin, alat-alat ya, yang dipakai untuk menghasilkan output berupa listrik. Kemudian, outputnya berupa barang atau jasa yang bisa ditransfer ke pusat pertanggungjawaban lainnya atau dijual kepada pihak luar. Misalnya perusahaan pembangkit listrik, misalnya ya, hasilnya bisa dipakai divisi lain dalam perusahaan yang sama. Tetapi juga bisa dijual kepada pihak luar, PLN misalnya. Kalau dimungkinkan ya. Atau perusahaan lain yang langsung bisa memberi tanpa PLN. Nah, dan yang D sebagai penghasil informasi, maka inputnya berupa tentang data biaya dan data non-moneter lainnya. Ini data. Kalau tadi kan masih bentuk kenyataan yang dimaksud bahan baku, tenaga kerja, dan sebagainya. Kemudian diolah di dalam pusat pertanggungjawaban. Ini berarti informasi nanti yang akan dipakai untuk menentukan hasil. Maksud saya, di pusat pertanggungjawaban ini adalah mengolah informasi input untuk menjadi output. Misalnya, outputnya berupa apa? Informasi tentang pendapatan dan informasi non-moneter lainnya. Nah, ini konsep karakteristik dari pusat pertanggungjawaban. Baik. Nah, kemudian tadi di muka sudah kita kenal istilah input dan output. Artinya, setiap pusat pertanggungjawaban pasti menggunakan input untuk menghasilkan output. Nah, manajer pusat pertanggungjawaban bertanggung jawab untuk memperoleh hubungan yang optimum antara input dan output. Apa hubungannya? Kita lihat ini. Hubungan input dan output bisa berbentuk sebab, akibat, dan langsung. Misalnya begini. Hubungan yang langsung misalnya input berupa bahan baku pada bagian produksi, outputnya bisa menjadi input bagian finishing. Ini kalau dalam satu perusahaan gitu kan, ada bagian-bagian divisi-divisi ya, atau departemen-departemen gitu. Hasil departemen 1 menjadi input departemen 2. Kemudian hasil departemen 2 menjadi input departemen 3 dan seterusnya. Sampai yang terakhir baru dijual kepada pihak luar. Ini yang langsung ya. Kemudian hubungan yang tidak langsung, misalnya biaya advertensi yang diharapkan untuk menaikkan penjualan. Biaya iklan tujuannya adalah untuk menaikkan penjualan. Tetapi penjualan dipengaruhi banyak faktor selain iklan. Ya, jadi keberhasilan penjualan tidak sekedar hanya biaya iklan. Ya, dipengaruhi banyak hal, misalnya kualitas produk yang dihasilkan, kemudian cara pelayanan pasca jual, atau bagaimana perusahaan itu membangun hubungan dengan para customer-nya. Nah, itu akan mempengaruhi penjualan. Artinya bahwa biaya iklan itu mempengaruhi, tetapi bukan satu-satunya. Kemudian, keputusan manajemen atas jumlah yang dikeluarkan untuk biaya iklan didasarkan pada pertimbangan. Jadi, kalau yang pertama tadi kata langsung itu, kalau saya memasukkan kayu untuk buat meja kayu, nanti pasti hasilnya adalah kayu. Kalau saya masukkan 2 meter kayu standar jadi 1 meja,
Kalau saya masukkan 4 meter kayu, pasti jadinya 2 kali ya, berarti 2 meja. Jadi ada hubungan yang langsung. Sementara kalau hipertensi, tidak bisa demikian. Misalnya, hipertensi 100 juta, hasilnya 1 miliar. Nah, kalau saya tambah 100 juta lagi, belum tentu hasil penjualannya naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Kenapa? Karena hubungannya memang tidak langsung. Ya, tidak selalu berhubungan. Ada hubungan tapi tidak bisa hubungannya langsung proporsional gitu. Nah, inilah hubungan antara input dan output. Nah, kemudian akhirnya kan diukur kan. Jadi, bagaimana pengukuran input dan output? Input diukur dengan unit moneter dan output dinyatakan dalam biaya atau cost. Jadi, saya ulangi, input diukur dengan unit moneter dan dinyatakan dalam bentuk cost atau biaya. Dan demikian, cost adalah ukuran moneter untuk jumlah input yang digunakan oleh suatu pusat pertanggungjawaban. Jadi, ukurnya pakai apa? Cost tadi ya, cost atau biaya. Kemudian, output juga diukur dengan unit moneter dan dinyatakan sebagai pendapatan. Jadi tadi kan inputnya diukur dengan cost. Inputnya ya tadi ya, input diukur dengan cost. Berapa yang dikeluarkan gitu kan. Outputnya diukur dengan moneter yaitu dinyatakan dalam bentuk pendapatan. Jadi berapa pendapatan yang diperoleh. Ya. Namun pengukuran output lebih sulit dibandingkan dengan pengukuran input. Misalnya pada pusat biaya litbang dan pada organisasi nirlaba. Ya, penelitian dan pengembangan itu tidak mudah untuk mengukurnya karena tidak berbanding lurus, ya. Jadi nanti ada cara pengukuran tersendiri dalam rangka untuk mengukur output. Kalau mengukur inputnya, saya yakin pasti lebih mudah ya. Misalnya pakai plafon atau mungkin pakai standar cost, jadi lebih mudah. Misalnya dalam input ini, kalau membuat produk, ukurannya adalah rupiah. Katakanlah, satu meja itu memerlukan materi A 2 meter, materi B 3 meter, materi C 1 meter. Kalau ukurannya meter ya. Pada waktu kita akan mengukur inputnya, standarnya adalah kalau bahan A itu 1 meternya 100.000, bahan B 50.000, bahan C 200.000, tentu kita akan dapat menentukan bahwa standar untuk mengukur input satu unit input adalah sekian ratus ribu. Misalnya gitu kan. Nah, maka ketika kita akan melakukan menghitung berapa input yang kita gunakan, berarti kita akan menghitung berapa nilai moneter atas input yang digunakan oleh pusat pertanggungjawaban tersebut. Tentu tidak harus sama dengan standarnya, tapi standar pembuatan barangnya pasti ya. 1 meja perlu 2 meter bahan A, 1 meter bahan B, 1 meter bahan C, atau ukuran-ukuran yang lain. Tapi berapa yang betul-betul digunakan, itu tergantung harga pada waktu itu. Output juga demikian ya, tapi dinyatakan dengan unit yang dijual dikalikan dengan harga per unit yang akan mendapatkan hasil berupa pendapatan. Nah, oleh karena itu, setiap satu pertanggungjawaban pada dasarnya akan diukur efisiensi dan efektivitasnya. Artinya begitu ya. Apa efisiensi? Efisiensi adalah rasio antara output terhadap input atau jumlah output per unit dibandingkan dengan input. Semakin sedikit input yang digunakan untuk memperoleh output tertentu, atau semakin banyak output yang dihasilkan dengan input tertentu, maka semakin efisien. Misalnya, untuk mendapatkan output sejumlah 10 unit, ya, diperlukan biaya yang lebih rendah.
dibandingkan dengan standarnya. Standarnya untuk membuat 10 itu adalah 50 juta misalnya. Ternyata yang dikeluarkan hanya sebesar 48 juta. Berarti input yang digunakan untuk menghasilkan output 10 tadi itu lebih rendah dibandingkan dengan standarnya. Atau kita membuat atau punya dana sebesar 50 juta tadi, digunakan diaplikasikan untuk buat produk, untuk 10 unit, ternyata hasilnya adalah 11 unit. Artinya dengan jumlah dana yang sama, akan dapat menghasilkan lebih banyak output. Maka dikatakan efisien. Efisiensi dapat dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Jadi, kembali ke tadi sampaikan, kalau satu kursi itu memerlukan biaya 100.000 misalnya, dalam standarnya ya. Nah, lalu kita bandingkan berapa yang betul-betul dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit kursi. Maka, kalau biaya yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan dengan standarnya, maka dikatakan efisien. Ya, sebaliknya kalau melebihi tidak efisien. Namun, standar bukan ukuran yang sempurna karena beberapa alasan. Pertama, biaya yang dicatat tidak merupakan ukuran yang persis terhadap sumber daya yang digunakan. Kadang-kadang dalam akuntansi terutama, penghitungan kos atau biaya itu menggunakan berbagai macam asumsi dengan fungsi garis lurus. Jadi, padahal dalam kenyataannya nggak demikian, ya. Mesti ada yang berbeda, ya. Mesti ada variannya, varian itu perbedaan, gitu. Nah, maka standar itu hanya sebagai alat saja, tidak satu-satunya, tidak akan pernah sempurna standar itu. Tapi biasanya kalau standar diterapkan terus-menerus dan diperbaiki secara terus-menerus, akhirnya antara standar dengan sesungguhnya perbedaannya semakin lama semakin menipis karena pengalaman. Gitu. Pertama. Yang kedua, ukuran standar hanyalah merupakan ukuran ideal yang seharusnya dicapai. Ya, yang idealnya begini. Kalau dalam prakteknya berbeda, nah itu karena apa? Standar itu bukan ukuran yang sempurna tadi. Jelas cara mengukur efisiensi dan efektivitas. Nah, sekarang yang kedua, apa efektivitas? Efektivitas adalah hubungan antara output, pusat pertanggungjawaban, dan tujuannya. Ya. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan, maka makin efektiflah suatu unit tersebut. Kenapa? Karena baik tujuan maupun hasil sudah diukur secara kuantitas, maka efektivitas sering diukur dengan pertimbangan lain. Suatu unit organisasi seharusnya efisien dan sekaligus efektif, tidak bisa dipilah-pilah. Dengan sendirinya tujuan untuk yang akan dicapai secara optimum, namun efisiensi dan efektivitas tidak dapat dicapai secara bersamaan. Ambil contoh kembali ke departemen produksi tadi. Dalam satu bulan, misalnya departemen produksi itu harus memproduksi 100 unit hasil produk dengan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan standarnya, totalnya adalah sebesar 100 juta. Berarti untuk membuat produk 100 unit diperlukan anggaran 100 juta. Nah, kapan dikatakan efisien? Tadi katakan bahwa efisien bisa diukur dari mana? Inputnya tadi kan? Nah, dikatakan efisien apabila jumlah yang dikeluarkan sesungguhnya untuk produksi tidak melebihi anggarannya.
di mana anggaran disusun berdasarkan standar ya. Tidak melebihi berapa? Tidak melebihi 100 juta. Artinya kalau jumlah hasilnya sudah selesai diproduksi, kemudian total biaya dikeluarkan 100 juta, dikatakan efisien. Apa? Tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Apalagi kalau lebih murah lagi, kan begitu. Maksudnya lebih rendah dari 100 juta. Itu dikatakan efisien. Kemudian, efektif. Kapan dikatakan efektif? Kapan efektif kalau Departemen Produksi itu telah melakukan kegiatannya sesuai dengan tujuannya. Apa tujuannya produksi? Tujuan produksi adalah untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Ya, waktunya terpenuhi, ya, kemudian jumlah output yang dihasilkan pun sudah sesuai dengan target. Ya. Nah, oleh karena itu, apabila perusahaan itu atau tempat produksi itu menghasilkan produk sesuai dengan target, dengan mutu dan waktu yang sesuai dengan targetnya, dengan biaya yang dikeluarkan tidak lebih dari 100 juta tadi, maka Departemen Produksi itu dikatakan efisien dan sekaligus efektif. Namun demikian ada juga efisien tetapi tidak efektif. Misalnya apa? Sesuai yang dikeluarkan biayanya memang di bawah 100 juta atau tidak lebih dari 100 juta. Tetapi hasil produksinya tidak sesuai. Jumlahnya kurang dari 100 atau banyak yang rusak, ya. Atau mungkin sama-sama 100 tapi kualitasnya berbeda. Atau waktunya mundur. Nah, disitulah katakan efisien tetapi tidak efektif. Gitu ya. Jadi memang untuk mencapai dua-duanya tidak mudah gitu kan. Kalau Bapak tadi bahwa efisiensi dan efektivitas ini tidak dapat dicapai secara bersamaan ya. Jadi tidak mungkin selamanya dapat efisien sekaligus efektif. Baik. Nah, oleh karena itu di dalam konteks pendapatan beban kita ada ukuran yang disebut dengan laba. Laba adalah tujuan terpenting bagi sebuah organisasi bisnis. Sehingga jumlah laba merupakan ukuran yang penting untuk efektivitas. Jadi efisiensi yang akan berakibat pada laba ini penting dalam rangka untuk efektivitas. Kenapa? Karena laba merupakan selisih antara pendapatan yang merupakan ukuran output dan biaya yang merupakan ukuran input. Maka laba juga merupakan ukuran efisiensi. Sehingga laba mengukur sekaligus efisiensi dan efektivitas. Kalau dalam rangkaian kegiatan dalam satu waktu tertentu, 1 bulan, 1 triwulan, 1 tahun, maka ukuran laba itu boleh diakui sebagai ukuran efisiensi dan sekaligus ukuran efektivitas. Baik. Nah, tadi katakan bahwa setiap pusat pertanggungjawaban akan menggunakan input dan akan menghasilkan output yang berupa barang atau jasa. Ya. Sehingga berdasarkan hubungan input dan output, pusat pertanggungjawaban diklasifikasikan menjadi 4 tipe bentuk ya. Apa itu? 1, pusat pendapatan. Apa itu? Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerjanya dinilai berdasarkan jumlah pendapatan yang diperoleh. Jadi pusat ini hanya dinilai berdasarkan pendapatan tanpa
menghubungkan dengan biaya yang digunakan. Misalnya apa? Misalnya departemen pemasaran, ya, atau bagian pemasaran. Gitu. Itu tujuannya apa dia? Tujuan departemen pemasaran adalah menghasilkan pendapatan dengan cara menjual produk atau jasa. Bagaimana untuk mengukur keberhasilannya? Tentu akan dibandingkan satu ukuran tertentu. Jadi kalau ditanyakan PTA pendapatannya 5 miliar, berhasil apa tidak? Saudara tidak bisa mengatakan berhasil atau tidak sebelum targetnya berapa. Kalau targetnya 7 miliar, hanya dapat 6 miliar atau 5 miliar, berarti tidak tercapai. Berarti tidak memenuhi target. Ya, berarti tidak berhasil itu. Tetapi kalau targetnya 4 miliar atau 4,5 miliar, tetapi dapat menghasilkan pendapatan 5 miliar, nah tentu pendapatannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang dianggarkan atau ditargetkan. Berarti pusat pertanggungjawaban ini ya dikatakan memuaskan, gitu ya. Siapa saja yang termasuk dalam pertanggungjawaban pendapatan ini? Kalau ditanya kira-kira dalam sebuah organisasi perusahaan bisnis, kira-kira bagian mana yang termasuk dalam pertanggungjawaban? Kita boleh mengatakan bagian marketing, bagian pemasaran ya, divisi penjualan. Jadi yang tugas utamanya mendapatkan pendapatan disebut dengan pusat pendapatan. Yang kedua, pusat biaya. Kalau pusat pendapatan diukur hanya atas dasar outputnya saja, hasil penjualan saja, tetapi kalau pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Nah, biaya inilah disebut dengan input. Jadi input itu adalah biaya yang dikeluarkan. Jadi kalau ditanya apakah pusat biaya ini memuaskan atau tidak prestasinya, maka kita akan bisa membandingkan antara biaya yang dikeluarkan atau inputnya, gitu ya, dengan bukan output ya bandingannya. Jadi input yang dikeluarkan tadi dengan biaya yang dianggarkan. Ya, dalam satu waktu tertentu gitu. Bandingkan kalau total biaya yang dikeluarkan ternyata melebihi anggaran berarti tidak efisien atau tidak memuaskan. Kalau sebaliknya berarti efisien. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, pusat laba. Pusat laba yang kinerjanya diukur berdasarkan laba yang diperoleh. Jadi kalau misalnya Anda diminta untuk mengetahui kira-kira yang termasuk pusat pendapatan yang mana, pusat biaya yang mana, pusat laba yang mana, gitu. Mari kita coba lihat. Ketika kita bicara tentang struktur organisasi di materi sebelumnya, kita mengenal ada bentuk struktur fungsional. Ada direktur, kemudian membawai fungsi-fungsi utama perusahaan. Ada fungsi produksi, fungsi keuangan, fungsi akuntansi, fungsi SDM, gitu kan. Maka kalau ditanyakan seperti itu ya, dengan model seperti itu, mana yang termasuk pendapatan? Jawabnya pasti bagian pemasaran atau departemen pemasaran. Kemudian yang termasuk pusat biaya yang mana? Kita mengatakan pusat biaya adalah bagian produksi, departemen produksi, departemen keuangan, departemen akuntansi, departemen SDM. Nah, itu adalah pusat biaya. Lalu yang dimaksud pusat laba yang mana? Karena ini hanya diukur atas dasar apa? Laba yang diperoleh. Padahal kalau tadi kan ini nggak diukur. Pusat pendapatan hanya diukur pendapatannya atau outputnya. Pusat biaya hanya diukur biaya yang dikeluarkan atau inputnya. Lalu kalau pusat laba apa yang diukur? Selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan. Maka di dalam perusahaan yang berbentuk fungsional organisasinya, maka boleh perusahaannya itu sendiri dianggap sebagai pusat laba. Perusahaannya itu. Kenapa? Karena dia mempunyai fungsi penjualan, fungsi produksi, ya, menjual barang sekaligus membuat barang, gitu kan? Nah, itu
mempunyai yang lengkap. Tetapi apabila perusahaan itu perusahaan korporat, ya, konglomerat misalnya, yang tadi disampaikan di contoh depan tadi, dia punya memproduksi kain, dia produksi pakaian, produksi benang, gitu kan. Nah, maka divisi kain, divisi benang, divisi konveksi, gitu kan, itu dianggap sebagai pusat laba. Mengapa? Karena divisi-divisi itu diminta untuk membuat produk sekaligus menjualnya, diberi keleluasaan untuk menentukan menjual produk, membuat sendiri. Bahkan ada beberapa yang diberi kewenangan untuk pinjam uang sendiri kepada pihak luar. Maka itu bisa dikatakan sebagai pusat laba. Ya. Atau perusahaan konglomerasi yang punya banyak jenis, jadi ada satu corporate dia punya usaha macam-macam, dia punya bank, dia punya produksi, dia punya jasa angkutan, dia punya jasa pengiriman, dan macam-macam yang lain. Nah, maka setiap unit-unit yang dia punyai itulah yang disebut dengan pusat laba. Kalau diukur atas dasar apa? Laba yang diperoleh. Kemudian kalau yang keempat, pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerjanya diukur berdasarkan laba yang diperoleh yang dihubungkan dengan investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Bedanya dengan yang ketiga tadi, pusat laba. Kalau pusat laba hanya mengukur berapa laba yang diperoleh, apakah labanya itu melebihi targetnya atau tidak gitu. Tapi kalau pusat investasi, selain laba yang diperoleh juga dibandingkan dengan berapa investasi yang digunakan untuk memperoleh penghasilan tersebut atau memperoleh laba tersebut. Andaikan satu contoh, ada satu divisi A dan divisi B. Divisi A laba 200 juta. Divisi B laba 1 miliar. Nah, kalau ada ditanya, lebih bagus divisi A atau divisi B? Tentu Anda akan jawab, divisi B, Pak. Loh, kenapa? Karena divisi B bisa menghasilkan laba 1 miliar, sementara A hanya berapa? 200 juta. Nah, ketika kita bicara tentang pusat investasi, kita harus membandingkan terlebih dahulu berapa dana yang dibutuhkan untuk menjalankan investasi di A dan di B. Ya, misalnya di A itu diperlukan 1 miliar, tapi dapat menghasilkan berapa? 200 juta tiap tahun. Tapi yang B diperlukan dana 10 miliar ya, untuk menghasilkan 1 miliar. Kira-kira lebih bagus yang mana? Anda akan ukur sendiri kan? Bandingkan 200 juta dibagi 1 miliar. Hasilnya berapa? Kalau dikalikan persentase, 20% untuk yang A. Tetapi B berapa? B, 1 miliar dibagi dengan 10 miliar. Hasilnya berapa? 10%. Nah, maka kalau kita hubungkan dengan pusat investasi tadi, lebih bagus yang mana? Anda boleh mengatakan yang A lebih bagus dibanding dengan B. Mengapa? Karena mereka diukur atas dasar laba yang diperoleh dibandingkan dengan investasi yang digunakan. Ternyata hasilnya lebih bagus yang A dibandingkan dengan B. Oke, baik. Itu tipe-tipe pusat pertanggungjawaban. Nanti masing-masing akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, di pertemuan kita kali ini, kita hanya bahas 2 saja di sini. Pusat pendapatan dan pusat biaya. Nanti mari kita lihat yang pertama, pusat pendapatan atau revenue center. Nah, dikatakan tadi bahwa di dalam pusat pendapatan, output pusat pendapatan itu diukur dalam moneter, tapi tidak dihubungkan dengan inputnya.
Kita tahu bahwa untuk memperoleh pendapatan tentu diperlukan biaya kan. Biaya misalnya untuk menjual diperlukan biaya iklan, biaya angkut, biaya tenaga kerja dan sebagainya, itu yang diperlukan untuk menjual itu ya, menjual produk tadi. Tetapi di dalam pusat pendapatan atau suatu bagian yang diakui sebagai pusat pertanggungjawaban, maka yang diukur hanya pendapatan yang diperoleh dalam bentuk moneter, dalam bentuk tunai, uang maksudnya ya, rupiah kalau di Indonesia. Tidak dihubungkan dengan inputnya, tidak dihubungkan dengan berapa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Nanti ukurnya berbeda gitu kan. Oke. Dalam sebuah organisasi fungsional, maka Departemen Pemasaran merupakan pusat pendapatan. Tadi saya sampaikan tadi kan, bagian pemasaran, Departemen Pemasaran, unit pemasaran, ini merupakan pusat pendapatan. Dalam organisasi divisi, bagian pemasaran divisi juga merupakan pusat pendapatan. Kalau divisi tadi. Oke. Kemudian, pusat pendapatan juga merupakan pusat biaya. Jadi, pusat pendapatan juga merupakan pusat biaya karena apa? Mereka mengeluarkan biaya untuk terciptanya pendapatan. Namun, biaya tersebut tidak diukur, artinya diukur tetapi tidak dihubungkan dengan output yang dihasilkan. Tapi kalau tidak diukur, tidak benar sama sekali ya. Kenapa? Karena satu perusahaan nanti tetap akan mengukur, tapi aspeknya lain, yaitu hanya mengukur apakah biaya efisien apa tidak. Gitu ya. Jadi ukurannya bukan pada saat mengukur pusat pendapatannya, tapi mengukur efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Oke. Manajer pusat pertanggungjawaban pendapatan atau manajer pusat pendapatan tidak mengetahui bahwa diperlukan trade-off antara pendapatan dan biaya untuk menghasilkan keputusan pemasaran yang optimum. Dalam arti begini, tadi kan ada output, juga ada input gitu ya. Tetapi output inputnya tidak bisa dihubungkan. Kecuali kalau pusat pendapatan juga diberi informasi berapa harga pokok atas barang yang diterima dari departemen produksi. Padahal kenyataannya nggak demikian, berarti tidak ada informasi yang bisa digunakan sebagai trade-off atau titik pertukaran antara pendapatan dengan biaya. Oleh karena itu, sudah layak kalau pendapatan hanya diukur atas dasar biaya, pendapatan yang diperoleh dalam bentuk moneter, dalam bentuk uang tunai atau penjualan yang didapat selama satu periode. Lalu pertanyaannya, kalau begitu bagaimana mengukur keberhasilannya? Nah, kinerja keuangan pusat pendapatan diukur atas dasar pendapatan yang diperoleh, yaitu perkalian antara unit yang dijual dengan harga jualnya. Sementara penentuan tentang keberhasilan pusat pendapatan dilakukan dengan membandingkan antara pendapatan yang sesungguhnya diperoleh dengan pendapatan yang dianggarkan. Misalnya, tahun 2019 awal ditentukan target penjualannya adalah 5 miliar. Kemudian, pada akhir tahun 2019, sesungguhnya yang diterima adalah 1 miliar 100 juta. Maka dikatakan divisi pendapatan atau pusat pendapatan ini berhasil. Kenapa? Melampaui target pendapatan yang telah ditetapkan. Ya, namanya apa? Pusat pendapatan. Baik, ini yang pertama. Lalu yang kedua, pusat biaya atau expense center. Pusat biaya itu apa pusat biaya? Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban di mana input atau biaya diukur dalam unit moneter,
namun outputnya tidak diukur dalam unit moneter. Jadi yang diukur apa? Hanya inputnya dalam bentuk unit moneter. Berapa yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku, berapa yang dikeluarkan untuk bayar tenaga kerja, dan biaya jasa yang lain untuk bisa beroperasi di pusat pertanggungjawaban ini. Nah, secara lebih detail, pusat biaya dibedakan menjadi dua. Pertama adalah pusat biaya teknik atau pusat biaya standar, disebut dengan standar or engineer expense center. Yang kedua adalah pusat biaya kebijakan atau discretionary expense center. Apa yang dimaksud masing-masing dan bagaimana pengukurannya? Apakah sama cara mengukurnya atau tidak? Mari kita lihat. Yang pertama, pusat biaya teknik. Yang dimaksud pusat biaya teknik adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya mempunyai hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan. Misalnya, departemen produksi pada sebuah perusahaan manufaktur. Kembali ke contoh di muka tadi, pabrik mebeler misalnya, pabrik mebel gitu, membuat meja, kursi, almari, dan sebagainya. Misalnya ini, satu meja diperlukan 5 meter kayu. Jadi kalau saya memasukkan 5 meter, nanti jadinya berapa? 1. Kalau yang dibuat adalah meja dari kayu, maka keluarnya adalah, ya masukkan kayu, keluarnya apa? Meja kayu kan begitu. Nggak mungkin masuknya kayu, keluarnya besi, nggak mungkin kan? Maka hubungannya adalah erat dan nyata. Jadi kalau saya masukkan kayu untuk buat meja kayu, keluarnya pasti meja kayu kan. Kemudian kalau saya masukkan 5 meter, tadi standar jadi 1. Ya 1, maka saya masukkan 5 jadi 1, kalau saya masukkan 10 jadi 2, gitu kan. Walaupun prakteknya nanti ketika sudah mencapai titik tertentu, misalnya saya masukkan 10, ya, mestinya dapat 1, dapat 2, mungkin kalau saya masukkan 13, dapatnya 3. Gitu. Jadi, kenapa? Karena ada efisiensi penggunaan bahan. Misalnya, untuk penggunaan triplek, misalnya untuk beberapa item buat laci, gitu. Jadi, tidak dihitung dari kayu atau triplek yang lama, atau yang sebelumnya, gitu. Tapi diambilkan dari sisa-sisa bahan yang sudah digunakan sebelumnya, tapi tidak sampai terserap. Nah, sehingga akan mengakibatkan lebih efisien. Baik. Nah, karakteristiknya adalah inputnya dapat diukur dalam satuan moneter, nilai uang. Apa saja ya? Bahan baku kayu, besi, makanan, ya, bahan makanan, apa saja, itu pasti dapat diukur dengan nilai waktu uang. Sementara outputnya dapat diukur dalam bentuk fisik. Tapi tidak kita ukur, tapi dapat diukur dalam bentuk fisik. Misalnya apa? Kalau tadi mebler ya dapat meja, dapat kursi, gitu. Kalau makanan ya dapat makanan, minuman ya minuman botol ya nanti keluarnya minuman botol gitu ya. Kemudian jumlah optimum dari input yang ingin diproduksi untuk satu unit input bisa diukur. Kenapa? Karena ada standarnya, ada standar yang bakunya. Untuk membuat satu barang itu perlu sekian unit barang A, sekian unit barang B, sekian unit barang C, dan itu sudah standar. Sehingga dapat diukur. Memang dalam praktik nanti ada perbedaan, misalnya bahan-bahan yang dibeli itu bisa jadi harganya berbeda ketika dibuat anggaran dengan kenyataannya. Gitu kan? Makanya tadi sampaikan di muka tadi bahwa tidak bisa dalam praktek itu antara standar dengan kenyataan itu pasti selamanya 100% sama. Mungkin suatu ketika sama, mungkin kurang, mungkin lebih gitu. Walaupun kelebihannya tidak terlalu mencolok gitu. Nah, inilah karakteristik dari pusat biaya teknik. Nah, kemudian manajer pusat biaya teknik akan diukur efisiensi dan efektivitasnya walaupun tidak gabungkan ya. Tapi diukur tapi tidak digabungkan ya.
Efisiensi diukur dengan membandingkan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Jadi biaya standar itu kalau kita bicara 1 unit standar namanya ya. Tapi kalau kita bicara 1 waktu membuat sekian unit barang dalam 1 waktu namanya anggaran ya. Berarti kalau begitu kita bisa mengubah dalam 1 bulan itu akan membandingkan biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan untuk membuat produk sekian unit dengan biaya yang dikeluarkan sesungguhnya. Jadi kalau 1 unit diukur dengan apa? Biaya 1 unit, unit cost standar dengan unit cost sesungguhnya. Oke. Nah, untuk tujuan pengendalian, selisih antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya perlu dianalisis untuk menentukan tanggung jawab atas selisih yang terjadi. Dan kata lain begini, ketika dibandingkan tadi, tentu akan ada perbedaan. Ya. Perbedaan itu bisa jadi lebih mahal atau lebih sedikit atau lebih murah gitu ya. Nah, pertanyaannya begini, siapa yang bertanggung jawab atas selisih itu? Dicari ya. Misalnya selisih terjadi karena bahan bakunya impor dan harganya naik karena nilai tukar rupiahnya itu naik atau rupiah kita lebih rendah nilainya. Maka akibatnya apa? Perusahaan mengeluarkan uang rupiah lebih banyak dibandingkan dari standar awalnya. Ya, itu berarti kesalahan bisa terjadi tidak pada produksi tapi pada kesalahan umum terjadi pada semua perusahaan, tidak hanya perusahaan kita, ya. Tapi itu nanti bisa dipakai untuk berikutnya bagaimana? Apakah dinaikkan apa tidak untuk tahun berikutnya? Tetapi kalau kesalahan terjadi karena keteledoran di bagian produksi, misalnya sering terjadi kesalahan produksi, sering terjadi produk yang cacat karena tidak teliti. Nah, maka itu kesalahan terjadi pada pengerjaan, berarti pada manusianya. Maka berakibat apa? Biaya tenaga kerja langsung menjadi lebih banyak. Maka akan ada dampaknya terhadap perusahaan. Oleh karena itu akan diukur. Berarti kalau begitu manajernya itu perlu diganti atau nggak diganti kan begitu. Ya, kalau sudah berkali-kali terjadi ya perlu diganti. Tapi kalau hanya sekali terjadi, bisa jadi hanya peringatan saja barangkali ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, selain diukur efisiensinya, juga diukur efektivitasnya, yaitu apakah pusat biaya tersebut telah bekerja secara efektif. Efektivitas diukur dengan apa? Kuantitas produk yang telah ditargetkan dengan tingkat kualitas dan waktu tertentu. Jadi, efektif dikaitkan dengan tujuannya. Tujuannya apa tadi? Tujuan departemen produksi itu membuat produk sejumlah tertentu dengan kualitas tertentu, gitu ya, dengan waktu yang sudah tertentu. Maka dikatakan efektif. Tapi efisiensi dan efektivitas tidak bisa digabungkan. Tapi manajernya bisa diukur baik efisiensi maupun efektivitasnya, tapi tidak digabungkan, gitu ya. Nah, itu disebut dengan pusat biaya teknik. Yang kedua adalah pusat biaya kebijakan. Yang dimaksud dengan pusat biaya kebijakan adalah pusat biaya yang sebagian besar biaya yang terjadi tidak mempunyai hubungan yang erat dengan output yang dihasilkan. Sebagian besar ya. Kalau tak ada hubungan, tidak terlalu erat. Misalnya, unit administrasi dan unit pendukung lainnya. Misalnya, Departemen Akuntansi, Departemen Hukum, Departemen Hubungan Industrial, dan Departemen Humas Perusahaan. Kemudian, Departemen Penelitian dan Pengembangan, serta Departemen Pemasaran. Nah, output suatu pusat biaya kebijakan tidak dapat diukur dengan unit moneter. Jadi bedanya tadi, kalau pusat biaya tadi kan diukur inputnya, diukur pakai standar tadi kan, ya, outputnya diukur tapi tidak dihubungkan tadi pakai efektivitas. Tetapi kalau administrasi departemen pusat kebijakan ini itu tidak demikian, ya, maka pengendaliannya berbeda gitu. Misalnya begini, karakteristiknya adalah penyusunan anggaran. Dalam hal ini, ketika menyusun anggaran pusat biaya kebijakan, tugas utama manajer adalah memutuskan
pentingnya suatu pekerjaan untuk diselesaikan. Misalnya menentukan volume output. Contoh sederhana, kalau di luar negeri itu ada salju. Jadi setiap musim dingin itu kan ada salju. Gitu. Pertanyaannya begini, apakah kegiatan untuk menyingkirkan salju di jalan-jalan itu penting atau tidak? Oh penting nih, gitu ya. Oh penting. Nah kalau penting, maka lakukan. Ya, lakukan. Pertama kali itu. Kalau tidak penting, nggak usah dilakukan. Yang lain misalnya, apakah kegiatan akuntansi itu penting atau nggak penting? Sangat penting akuntansi. Kenapa? Karena dia akan mencatat semua aktivitas perbuatan di kejadian di perusahaan itu yang dapat diuangkan dalam bentuk moneter, gitu kan? Dicatat semua di akuntansi, kemudian hasilnya berupa laporan keuangan. Itu penting. Nah kalau penting, lakukanlah gitu, nyusun anggaran. Ya, tentu kalau berbeda, misalnya dianggarkan sekian, tapi sampai sekian kok sudah habis. Nah, itu nanti akan diukur dengan menggunakan pola yang lain. Nah, lalu bagaimana tipe pengendaliannya? Yang kita pakai adalah tipe pengendalian keuangan. Pengendalian tujuan utama anggaran biaya kebijakan adalah memungkinkan seorang atasan mengawasi biaya dengan cara berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan. Jadi, karena itu penting, maka dari awal sudah menentukan, oh ini penting nih. Maka pada waktu itulah timbul proses perencanaan dalam kegiatan pengendalian. Oh kalau begitu diukur berapa volumenya, berapa biaya per volume, berapa orang yang diperlukan untuk membersihkan, berapa orang yang dipakai untuk menghasilkan laporan keuangan atau mencatat akuntansi, departemen hukum perlu nggak hukum, berapa yang diperlukan untuk departemen hukum dan sebagainya. Nah itulah yang dilakukan ketika perusahaan itu menyusun anggaran. Oke. Nah, akhirnya ukuran kinerjanya adalah tugas utama seorang manajer pusat biaya kebijakan adalah mencapai output yang dihasilkan. Tujuannya itu. Sehingga kalau dikatakan ukurannya plafon, bisa jadi plafon. Oh, untuk kegiatan ini plafonnya sekian, gitu kan. Tetapi ketika sudah berjalan, ternyata plafon yang telah dianggarkan itu baru mencapai jangka waktu 2/3 dari waktu yang 1 tahun itu, kok sudah habis. Maka bisa jadi mereka akan minta tambahan dana lagi. Kenapa? Karena tugas itu memang penting dilakukan. Kalau nggak dilakukan nanti tentu mengganggu kegiatan operasional. Nah itulah bagaimana cara penilaian pusat pertanggungjawaban, baik pusat pendapatan maupun pusat biaya. Demikian yang dapat saya sampaikan di akhir pertemuan ini. Ada beberapa pertanyaan yang nanti harus Anda kerjakan. Ya. Pertama, apakah syarat suatu unit dalam organisasi dapat dianggap sebagai pusat pertanggungjawaban dan seterusnya. Kemudian sampai yang pertanyaan keempat itu terkait dengan tadi pusat teknik dan pusat biaya kebijakan tadi, jelaskan masing-masing dan cara mengukurnya bagaimana. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.